Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan usia kita untuk bisa menikmati jamuan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan nanti yang tinggal. Ada yang sudah Ramadan, ada yang belum ya Pak ya. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini ada yang puasa, ada yang enggak. Ini puasa apa enggak, Pak? Oh, enggak puasa ya. Berarti masih bisa ngopi, Pak ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya perbedaan itu biasa ya. Dua-duanya hasil ijtihad. Ya. Ijtihad itu kata Nabi, kalau ijtihadnya benar maka dia mendapatkan 2. Kalau salah dapatnya 1. Tapi siapa yang berijtihad? Yang berijtihad ya para ulama, bukan kita. Kalau kita bukan mujtahid. Ya. Yang puasanya sekarang benar, ya, Muhammadiyah memutuskan puasa sekarang. Yang besok juga puasanya benar, ya, insya Allah puasanya sama-sama 1 Ramadan. Ya, cuman 1 Ramadannya beda. Ada yang 1 Ramadannya sekarang, ada yang 1 Ramadannya besok. Nah, yang salah itu yang puasanya belakangan, lebarannya duluan. Nah, ini namanya puasa pedagang ini. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya insyaallah nanti malam kita sudah masuk tanggal 1 Ramadan ya. Mari sama-sama kita ingat kembali firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah menyapa hambanya terkadang dengan kalimat ya ayyuhan nas, ya, wahai manusia. Ada juga dengan ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir.
Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa, Allah memanggil kita dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil adalah imannya. Menurut Ustadz Amr Khalid dalam bukunya Khawatir Qur'aniyah, ketika Allah menyapa hambanya dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ini adalah panggilan yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Ya. Jadi artinya puasa itu adalah tanda cinta Allah kepada kita. Ya. Allah menghadirkan Ramadan adalah hadiah buat kita. Ya. Apalagi Ramadan tahun ini alhamdulillah pandemi sudah mulai berakhir ya. Mudah-mudahan tahun ini selesai lah ya. Dari corona ke Omicron ya, ibunya apa ya katanya ya. Ada lagi the son of corona, anaknya corona. Nanti katanya mau nikah lagi Delta sama corona. Kita doain mudah-mudahan pernikahannya tidak sakinah mawaddah warahmah. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyapa hambanya dengan penuh kecintaan ya. Maka kita juga harus menyambut Ramadan ini dengan sukacita. Makanya kita lihat banyak spanduk-spanduk yang bertuliskan marhaban ya Ramadan. Nah, apa arti marhaban ya Ramadan? Marhaban dari kata-kata rahab. Rahab artinya luas. Ya. Maka orang yang mengucapkan marhaban ya Ramadan, dia harus menyediakan tempat yang luas untuk Ramadan. Di mana? Di hatinya. Ya. Luaskan hati kita untuk bisa menerima Ramadan agar kita bisa maksimal dalam beribadah di bulan suci ini. Sediakan tempat yang luas untuk Ramadan di masjid. Ya, supaya masjid semarak dengan kegiatan ibadah. Ya. Terutama habis zuhur banyak yang ibadah itu. Tidur ya Pak. Naumus shaim ibadah. Ini hadisnya lemah ya. Tidurnya orang puasa ibadah. Jadi nggak perlu pengurus masjid bikin spanduk besar-besar. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Ya. Orang puasa itu nggak usah disuruh tidur, pasti akan tidur sendiri. Apalagi kalau dimotivasi Pak ya, tambah semangat tidurnya. Kalau tidurnya saja ibadah, apalagi membaca Al-Qur'annya, apalagi membaca bukunya dan lain sebagainya. Tidur bisa menjadi ibadah. Daripada saya ngomongin orang, mendingan saya tidur dah. Daripada saya melihat yang tidak-tidak, lebih baik saya tidur. Ketika itu tidur bisa menjadi ibadah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita sediakan tempat yang luas di masjid, di rumah, di kantor kita, agar Ramadan bebas mentarbiyah kita, mensucikan kita. Ya, jadi jangan sediakan tempat yang sempit untuk Ramadan. Artinya apa? Dia tidak bisa maksimal dalam beribadah. Dia menyambut Ramadan dengan biasa-biasa saja. Ya. Itulah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan fansalakha qabla an yughfar lah. Celaka seseorang masuk bulan suci Ramadan sampai selesai dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Apa itu puasa? Dijelaskan dalam kitab Umdatul Ahkam
puasa itu adalah al-imsak anil akli wasyurbi, menahan diri dari makan dan minum, wal jima' dan dari berhubungan badan, wasairil muftirat dan dari seluruh yang membatalkan puasa, min tulu'il fajr ila ghurubis syams, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, ma'an niyah, dengan niat. Nah, itu bedanya. Bedanya ada orang tidak makan, tidak minum. Kamu puasa nggak? Enggak, lagi malas saja. Dia tidak dapat pahala puasa. Kenapa? Karena tidak ada niat di sana. Yang membedakan antara ibadah dengan bukan ibadah itu adanya niat. Bahkan amalan yang mubah, amalan yang mubah bisa menjadi ibadah kalau niatnya benar. Kalau dia pakai niat, tidur bisa menjadi ibadah. Kalau kita niatkan, saya tidur supaya saya bisa istirahat dengan baik, kemudian saya bisa ibadah dengan baik, kita niatkan. Kita makan begitu juga, niat. Ya. Amalan yang mubah bisa menjadi ibadah kalau niatnya benar. Tapi kalau amalan yang maksiat nggak bisa menjadi ibadah walaupun pakai niat. Sebelum kita main judi, kita baca basmalah dulu yuk. Nggak bisa itu. Ya, sebelum kita minum minuman keras kita baca bismillah dulu, nggak bisa, tetap haram. Ya, al aslu baqa makana ala makana, ya, kata dalam ilmu usulul fiqh begitu. Aslinya seperti itu, mau bagaimanapun tidak bisa berubah. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang membedakan puasa dengan puasa apa? Niat. Ya. Maka jangan lupa niat. Makanya ada yang habis sholat taraweh, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahrin ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tiap habis taraweh. Ya. Kalau dulu guru saya mengajarkan boleh sekali juga niat 1 bulan biar kagak lupa. Saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh, udah selesai Pak. Jadi nggak perlu niat lagi tiap malam. Ya, beda. Yang membedakan antara puasa wajib dengan puasa sunnah, kalau puasa wajib harus malam niatnya. Kalau puasa sunnah boleh pagi. Misalnya bapak datang ke rumah, tanya sama istri, masak nggak hari ini? Enggak. Ya udah kalau begitu saya puasa. Insyaallah bapak-bapak di sini kayak gitu semua, Pak ya. Kalau sehari, kalau seminggu, waduh berat juga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan ini ringan. Kenapa? Karena semua orang berpuasa. Lebih berat mana? Puasa Senin Kamis atau puasa Ramadan? Puasa Senin Kamis, Pak. Kenapa? Kita puasa, orang nggak puasa. Lebih berat lagi puasa Syawal. Makanan lagi banyak-banyaknya, Pak. Makanya pahalanya besar. Man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr. Barang siapa yang puasa Ramadan, syaratnya harus puasa Ramadan dulu. Kemudian dia ikuti 6 hari di bulan Syawal, baik berturut-turut atau tidak, maka dia akan mendapatkan pahala seperti puasa 1 tahun. Berat. Makanya kalau di Jawa ada lebaran apa? Lebaran ketupat biasanya setelah puasa Syawal. Ya, Syawalan dulu. Maka puasa Ramadan ini ringan. Kenapa? Karena semua orang berpuasa. Yang nggak pernah puasa pun jadi puasa. Ada teman saya nggak pernah bisa puasa sunnah, kata dia. Saya nggak pernah bisa puasa sunnah, selalu batal, kata dia. Tapi Ramadan bisa. Kenapa? Karena dipaksa. Ya. Kutiba itu asal katanya dari kataba yaktubu, menulis.
Berarti apa? Kutiba berarti kewajiban yang dituliskan. Peraturan itu kalau yang ditulis pasti lebih kuat dibandingkan dengan peraturan yang tidak ditulis. Jadi puasa Ramadan ini kewajiban yang tertulis. Ya. Kan ada peraturan yang tidak tertulis, ada yang tertulis. Tapi kadang-kadang ada juga dia tidak tertulis tetapi dia kuat. Ya. Untuk apa puasa Ramadan? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Bukan supaya kamu lapar. Jadi tujuan puasa itu bukan lapar, tujuannya adalah bertakwa. Apa bukti tujuan puasa itu bukan lapar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sad daji. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari penyakit lapar. Karena lapar itu seburuk-buruknya teman tidur. Kalau lagi lapar bisa nggak tidur, Pak? Bapak saya kasih voucher misalnya, menginap di hotel paling mewah, tapi nggak ada konsumsinya, Pak. Ya, nggak ada konsumsinya, disuruh puasa, pasti kita lebih memilih di tempat yang biasa-biasa saja tetapi ada makanannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu malam itu Nabi keluar, Nabi, Abu Bakar, Umar keluar. Kemudian diantara mereka saling bertanya, apa yang membuatmu keluar? Lapar. Orang kalau lagi lapar malam-malam juga keluar, Pak, nyari ada tukang nasi goreng nggak gitu kan, karena lapar kan. Kemudian ada salah seorang sahabat yang memasakkan kambing untuk mereka. Setelah itu Rasulullah bersabda, ya, menyampaikan ayat dalam surah At-Takatsur, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Nanti kamu akan ditanya tentang nikmat ini. Lapar. Ya. Orang kalau lagi lapar bisa nggak diajak ngomong, Pak? Nggak bisa, Pak, emosi, Pak. Orang kalau lagi lapar nggak bisa, kasih makan dulu baru tenang orang. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau kebanyakan makan juga repot. Idza imtala'atil ma'iddah namatil fikrah. Kalau lambung penuh, pikiran tidur. Ya, kalau habis makan, ya kan, ya nyender dah. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, tujuan puasa itu bukan lapar. Kita disuruh mengakhirkan sahur. Ya. Bukan hanya sekedar sahur, tapi takhirus sahur. Kurang lebih jarak antara sahur dengan azan itu 50 ayat. Kita membaca 50 ayat secara tartil. Jangan sahurnya habis isya, jangan sahurnya habis sholat tarawih. Itu bukan sahur, itu namanya makan malam. Makanya dalam bahasa Arab makan malam disebut dengan apa? Al-asya. Karena makannya habis isya. Ya, makanya disebut dengan al-asya. Sahur makan di akhir malam, sepertiga malam terakhir. Walaupun kita kenyang bangun, walaupun hanya dengan meminum seteguk air, kata Nabi. Kenapa? Karena dalam sahur ada keberkahan. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah engkau karena di dalam sahur ada keberkahan. Apa sih arti berkah? Ya. Apa arti berkah? Berkah itu artinya al-khair al-kathir, kebaikan yang banyak.
ya, kebaikan yang banyak. Apa kebaikan yang bisa didapatkan dalam sahur? Yang pertama, istighfar. Jadi ketika sahur itu banyak istighfar. Ya, jangan ya sekarang tontonan juga nggak karu-karuan, kita tontonan sahur itu kan kadang-kadang nggak cocok. Ya, istighfar. Berapa kali kita istighfar? Kalau Nabi istighfar 70 sampai 100 kali. Ya, kalau kita harusnya lebih. Abu Hurairah istighfar sampai 1200 kali. Ya. Jadi ketika Ramadan nanti banyak istighfar. Imla daqaiqaka bil istighfar. Isilah detik-detikmu dengan istighfar. Apa manfaat istighfar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar." Siapa yang membiasakan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah jadikan dari setiap kegundahannya kegembiraan. Kenapa sedih? Kurang istighfar. Ya. Wa min kulli dhiqin makhraja. Dari setiap kesempitan jalan keluar. Kalau banyak masalah, jangan banyak mikir, banyak istighfar. Ya, kata para ulama, la tufakkir kathiran, bal istaghfir kathiran. Tapi banyaklah istighfar. Karena istighfar itu akan membuka pintu, ya, pintu masalah yang tidak bisa dibuka kecuali dengan istighfar. Yang ketiga, warazaqahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak pernah dia sangka, dari jalan yang tidak pernah dia duga. Rizki. Apa itu rizki? Ketenangan itu rizki. Ya, tenang itu rizki. Keluarga itu rezeki, anak-anak itu rezeki, kesehatan itu rezeki, ya. Jadi Allah akan berikan. Jadi rezeki tidak selalu uang, ya. Rezeki tidak selalu gaji. Apa bedanya antara gaji dengan rezeki? Kalau gaji ada selipnya, kalau rezeki ada selipnya nggak, Pak? Nggak ada tuh slip rezeki, nggak ada, ya kan? Kalau gaji dari kantor, kalau rezeki dari langit, wa fis samai rizqukum, dari langit rezekimu, dan di langit rezekimu. Kalau gaji pakai kerja, kalau enggak kerja yang enggak dapat gaji. Tapi kalau rezeki dengan takwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak pernah dia duga. Kalau gaji jelas tuh dapatnya sebulan segini. Tapi kalau rezeki bulan ini bisa kecil, bulan depan mungkin bisa besar. Atau sebaliknya. Itulah rezeki. Jadi itu kita bisa istighfar. Yang kedua, kalau kita bangun sahur, kita bisa tahajud. Ya. Boleh nggak Ustadz tahajud ketika Ramadan? Ya boleh, kenapa nggak boleh? Ya. Nah, kebanyakan orang salah misalnya ketika sholat tarawih, yang mau tahajud mereka nggak ikut witir. Padahal itu menyalahi sunnah. Sunnahnya adalah ikuti prosesi sholat tarawih sampai selesai, ya, sampai witir. Kenapa? Ya, kata Nabi, siapa yang mengikuti sholat tarawih ya sampai selesai, dia akan mendapatkan pahala sholat malam 1 malam penuh. Jadi kalau bapak tarawih witirnya nggak ikut, nggak dapat tuh. Ikuti sampai selesai. Karena kalau pada bubar nanti akan pengaruh juga ke yang lain. Jadi mengurangi semangat juga.
Ya. Nanti boleh sholat malam lagi, tapi nggak usah pakai witir. La witrani fi lailatin. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Nah, jadi nggak perlu pakai witir lagi. Sholat malam nggak ada batasnya. Ya, bahkan Imam Syafi'i sampai sholat malam 100 rakaat. Ya. Kiai Haji Imam Zarkashi, pendiri Pondok Modern Gontor itu, ketika beliau mendirikan pesantren, beliau juga sampai sholat tahajud 100 rakaat. Ya, 100 rakaat, pindah-pindah di tanah yang beliau dirikan pesantren itu. Ya. Sehingga pesantrennya menjadi berkah. Satu-satunya pesantren yang nggak pernah nyebar brosur, tapi santrinya tetap datang, bahkan melebihi kuota. Kalau sekolah lain kan harus nyebar brosur kan. Ya, pesantren Gontor nggak pernah nyebar brosur. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kalau kita bangun tahajud, bangun sahur, kita bisa sholat tahajud. Ya, maka jadikan Ramadan ini syahrul qiyam. Ya, mudah-mudahan setelah puasa nanti kita jadi terbiasa bangun malam, terbiasa tahajud. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bagaimana cara supaya kita mudah bangun malam? Ya. Ada 4 resepnya, kata Ibnu Qudamah. Yang pertama, jangan banyak makan. Ya, itu malam jangan banyak makan. Ini mau tidur makannya nasi goreng, lontong sayur, wah berat tuh Pak. Ya, kata para ulama, wahai orang yang ingin bangun malam, jangan kamu banyak makan. Nanti kamu banyak minum. Kalau kamu banyak minum, kamu banyak tidur. Kalau banyak tidur, banyak merugi. Yang kedua, kalau kita ingin mudah bangun malam, tidur siang, qailulah. Ya, qailulah itu seperti sahur. Kenapa kita disuruh sahur? Supaya puasanya kuat. Nah sama, kenapa kita disuruh tidur siang? Supaya mudah bangun malam. Ya. Jadi yang disunnahkan itu tidur siang. Kalau tidur habis asar, ada dalam satu riwayat dikatakan tidur habis asar itu mewariskan kegilaan. Makanya biasanya orang kalau tidur habis asar apa? Keliengan. Nggak enak gitu Pak, kalau kita tidur habis asar itu nggak enak. Tidur yang terlarang juga habis subuh. Wah, ini berat nih puasa nih Pak ya. Biasanya habis subuh langsung, waduh, langsung tidur kita. Naumatus subhi turithul faqr. Tidur di pagi hari menyebabkan kemiskinan. Ustadz, kontrakan saya banyak Ustadz. Biar saya tidur pagi lancar ya. Tetap saya mendapatkan penghasilan. Tetapi dalam sebuah penelitian, tidur pagi itu katanya bisa menyebabkan diabetes. Nah, kalau kita miskin secara kesehatan, kan kita juga miskin, bisa miskin secara finansial kan? Lama-lama miskin secara finansial. Ya. Kemudian juga dimakruhkan juga tidur sebelum sholat isya. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahun naum qabla al-isya. Nabi membenci tidur sebelum isya. Dan ngobrol habis sholat isya. Habis sholat isya kalau memang tidak ada aktivitas, ya lebih baik tidur. Biar bisa segera sholat malam. Ya, kecuali ntar habis pas Ramadan jangan tidur Pak ya, tarawih. Ya. Kenapa kita disuruh tarawih? Disuruh bergerak lagi Pak supaya sehat. Habis berbuka bergerak lagi, membakar lagi. Ya.
Karena bulan Ramadan ini juga syahrul harokah, bulannya kita bergerak. Ya, bukan syahrun naum, bukan bulan tidur, bukan. Ya, taharrak fa inna fil harakati barokah. Bergeraklah karena dalam pergerakan itu ada keberkahan. Ya. Air itu kata Imam Syafi'i kalau diam kotor, tapi kalau dia mengalir dia bersih. Ya, makanya kan perang Badar bulan Ramadan, ya kan? Kemerdekaan Indonesia juga terjadi pada bulan Ramadan. Ini menandakan bulan Ramadan adalah bulan kita bergerak. Ya, jangan banyak diam juga. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jangan dia banyak melakukan aktivitas yang berat. Ya, supaya gampang bangun malam, kurangi aktivitas yang berat. Yang keempat, hendaklah dia meninggalkan dosa. Nah, dosa ini membuat juga orang nggak bisa bangun malam, nggak bisa tahajud. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, saya tidak bisa bangun malam selama 5 bulan karena satu dosa yang saya lakukan. Apa dosanya? Ada orang sholat tahajud, orang ini menangis. Lalu Sufyan Ats-Tsauri berburuk sangka, orang ini menangis karena riya, karena ingin mendapatkan pujian. Jadi kalau kita nggak bisa sholat tahajud, bisa jadi itu karena dosa yang menghalangi kita, dosa yang mengikat kita. Ya. Ada seseorang bertanya kepada Hasan Al-Basri, wahai Hasan Al-Basri, saya ini suka bermaksiat, tapi saya melihat tidak ada hukuman Allah buat saya. Kita merasa ya, ketika kita bermaksiat kok fine saja ya, gak ada hukuman Allah buat saya. Rezeki saya lancar, jabatan saya naik terus gitu kan. Tapi Sufyan Ats-Tsauri bertanya kepada orang itu, kamu bisa tahajud atau tidak? Enggak bisa. Itulah hukuman Allah buatmu. Ya kan? Banyak orang yang mengatakan sholat duha itu mendatangkan rizki, sholat tahajud itu mendatangkan rizki. Padahal bisa tahajud, bisa duha itu adalah rizki. Banyak orang yang tidak bisa melakukannya, dosanya menghalangi dia, sehingga berat dia untuk melakukan itu. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, tujuan puasa itu bukan lapar. Buktinya apa? Ta'jilul fitr. Kita disuruh menyegerakan berbuka. Ya. Kata Nabi, umatku masih berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka kalau sudah datang waktunya. Ya. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah berbuka begitu maghrib berbuka, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau orang-orang Syiah mereka tunggu gelap. Kalau tujuan puasa itu lapar, siapa yang berbukanya jam 8 malam, itu pahalanya yang besar. Kita disuruh menyegerakan berbuka. Misalnya nih, Bapak ketika bulan puasa melakukan safar, ya, berangkat naik pesawat misalnya kemana nih? Misalnya ke Papua. Sampai Papua sudah maghrib, Jakarta belum. Padahal tadi, atau di Bogor belum gitu ya. Padahal tadi kan sahurnya di Bogor kan, tapi bukanya di Papua misalnya. Walaupun di Bogor belum maghrib, di Papua sudah maghrib, ikut mana? Ikut Papua. Kenapa? Kita berbuka itu ikut lokasi, ya, ikut lokasi di mana kita ada. Sebaliknya, misalnya sama apa? Kita berangkat dari Bogor kemana gitu ya? Di Bogor sudah maghrib, di tempat tujuan kita belum maghrib. Buka nggak? Tidak boleh juga berbuka. Ikuti waktu setempat. Kalau Bapak pernah ke Dubai, ada namanya Burjul Khalifah. Itu Burjul Khalifah karena saking tingginya,
waktu berbukanya beda-beda tuh. Antara lantai yang paling atas dan yang bawah itu berbeda-beda. Ya. Atau biasanya ketika kita naik pesawat, ketika kita naik pesawat itu di atas masih terang, ya, masih terang. Tapi pilot sudah mengumumkan waktu berbuka sudah tiba. Harusnya belum, karena kita masih di atas, mataharinya belum tenggelam. Harus ngikut di atas tuh, karena kita masih di atas. Karena kan biasanya kalau pilot ngikutin waktu lokal, waktu setempat. Ya, harusnya belum. Ya. Nah itu, kita disuruh menyegerakan berbuka atau yang disebut dengan ta'jil. Ta'jil itu dari kata-kata ajala yu'ajjilu ta'jilan, menyegera. Bukan ta'jil itu bukan artinya kolak, Pak, bukan. Apa bahasa Arabnya kolak? Ta'jil. Apa bahasa Arabnya korma? Ta'jil. Korma sama air itu ta'jil, bukan. Ya, makanya itu kita disuruh belajar bahasa Arab, ya. Ta'allamu, kata Umar bin Khattab, ta'allamu al-lughatal arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Pelajari bahasa Arab, karena itu bagian daripada agamamu. Ya, jadi ta'jil artinya menyegerakan, bukan artinya kolak, bukan. Ya, itu orang Arab kalau ditanya orang Indonesia bukannya pakai kolak, mereka aneh, Pak. Kolak itu dalam bahasa Arab artinya gelisah. Oh, kok kamu gelisah? Harusnya kan orang berbuka itu gembira, ya kan? Lis-shaim farhatani, kata Nabi. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Farhatun indal iftar, gembira ketika berbuka. Kayak orang kalau berbuka pasti gembira. Makanya banyak di antara orang-orang di luar Islam yang itu masuk Islam karena melihat suasana orang yang berbuka. Nah, karena lihat, wah gembira, ada suasana kekeluargaan ketika acara iftar jama'i, ketika acara buka puasa bersama. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan dia gembira ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kurma dalam bahasa Arab apa disebutnya dengan tamr? Kenapa disebut dengan kurma ya? Katanya dari kata-kata karam. Karam artinya apa? Kemuliaan. Karena buah yang apa ya? Mungkin memiliki kemuliaan ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai jam berapa nih, Pak? Suruk. Suruknya jam berapa nih? Ada tanya jawab? Biasanya ada tanya jawab atau gimana? Sekarang atau gimana? Hah? Menjelang suruk ya tanya jawabnya ya. Baik. Jadi tujuan puasa bukan lapar ya. Tujuan puasa adalah tadi la'allakum tattaqun. Apa itu takwa? Takwa definisi yang kita kenal adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, ya. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kalau menurut Umar bin Khattab, apa itu takwa? Wahai Umar, apa itu takwa? Kata Umar, seperti engkau berjalan di jalan yang penuh duri. Ya. Bagaimana kalau kita jalan di jalan yang penuh duri? Pastinya kita berhati-hati, ya kan, supaya tidak terkena duri tersebut. Ya. Maka salah satu buah daripada puasa adalah ya seseorang itu akan berhati-hati. Ya. Ini halal atau tidak, ini haram atau tidak, maka dia berhati-hati.
Menurut Ali bin Abi Thalib, apa itu takwa? Takwa itu adalah al-khaufu minal jalil, ya. Takut kepada Allah, ya. Buah daripada puasa adalah takut kepada Allah. Ketika kita berpuasa, walaupun kita sedang di dalam kamar sendirian, tidak berani kita meneguk air itu. Kenapa? Karena kita yakin bahwa Allah melihat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Ya. Sehingga lahirlah sifat ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah. Kau menyembah Allah seakan-akan kau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak melihat Allah, Allah melihatmu. Nah, inilah makanya ihsan itu juga artinya profesional. Ada bos, nggak ada bos, kita tetap kerja, ya kan? Itulah profesional kan? Ada bos, nggak ada bos, tetap datangnya on time, pulangnya juga on time. Itulah profesional. Ya. Kenapa? Karena bukan karena ada CCTV, bukan. Karena dia yakin semua yang dia lakukan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah profesional. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian definisi takwa juga adalah warridha bil qalil. Ridha dengan yang sedikit. Puasa mengajarkan kita dengan ridha dengan yang sedikit. Jadi bukan berarti ya sahurnya harus berlebihan, bukanya juga harus berlebihan, tidak. Justru puasa mengajarkan kita sifat qanaah. Jangan sampai puasa hanya merubah jam makan saja. Makannya tetap. Ya, warridha bil qalil. Ya. Menjadi orang-orang yang qanaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bil qanaah." Hendaklah kau memiliki sifat qanaah, sifat cukup. Karena itu adalah harta yang tidak pernah habis. Ya. Rasulullah juga mengatakan, seandainya anak Adam punya satu lembah emas, pasti dia akan mencari satu lembah lagi. Tidak ada yang bisa memenuhinya kecuali kalau mulutnya sudah diisi dengan tanah. Ya. Makanya doa terhindar dari hutang itu apa doanya? Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal. Doanya bukan ya Allah berikan saya harta yang banyak, bukan. Karena yang banyak belum tentu cukup. Ya. Sedikit yang membuatmu cukup itu lebih baik daripada banyak tapi melalaikanmu. Orang yang korupsi, banyakan orang kaya apa orang susah, Pak? Orang kaya. Kenapa dia korupsi? Enggak cukup. Ya. Tidak cukup. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Memperbanyak harta akan melalaikan kamu sampai kamu masuk kubur. Ya. Kemudian definisi takwa juga adalah wal amalu bit tanzil. Mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka jadikan Ramadan ini syahrul Qur'an. Usahakan paling tidak satu kali hatam deh paling tidak. Jangan sampai tidak hatam sama sekali. Ya. Kalau mau hatam sekali ya baca setiap habis sholat baca 2 lembar. Setiap habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar dan seterusnya. Orang yang tidak bisa menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan, pasti di bulan lainnya dia nggak bisa juga hatam. Ya bulan Ramadan aja nggak bisa, apalagi di bulan lainnya. Di Ramadan ini menjadi barometer, menjadi ukuran seseorang. Ya.
Maka jadikan bulan Ramadan bulan kita berinteraksi dengan Al-Quran secara maksimal. Ya. Yang keempat adalah takwa itu wal isti'dadu liyaumir rahil, bersiap-siap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan bulan Ramadan bulan kita memperbanyak bekal untuk bertemu dengan Allah. Makanya ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini untuk Allah berikan untuk mengejar ketinggalan umatnya Nabi Muhammad, karena umat Nabi Muhammad itu umurnya kan pendek-pendek. Ya. A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 70. Makanya dikasih Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, kurang lebih 84 tahun. Kalau kita beribadah di malam itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka dapat keutamaannya lebih baik daripada 84 tahun. Nah, maka jadikan Ramadan ini sebagai, anggap ini Ramadan terakhir kita, supaya timbul semangat dalam beribadah. Belum tentu kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Supaya apa? Supaya timbul semangat. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau dipertanyakan, dipersilahkan. Silakan. Iya Pak, silakan Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Pembahasan menarik Pak Ustaz. Tadi Ustaz, kalau kita sering sholat yang susah seperti tahajud, duha, kan mata kita kadang-kadang suka melihat yang haram-haram. Sedangkan di zaman sekarang apa yang tidak haram? Kereta kita lihat yang begini, Masya Allah. Yang laptop pasti ada. Ada lagi, Masya Allah. Itu bagaimana cara kiat-kiat? Iya. Sekarang ini bukan kita yang mendatangi maksiat, kadang-kadang maksiat mendatangi kita. Bahkan maksiat ada di kantong kita. Kalau dulu mungkin harus keluar jauh-jauh, sekarang ada. Maka itulah kata Nabi, anak Adam itu tidak bisa terhindar dari zina. Ya, zina mata, zina tangan, zina telinga, ya, zina kaki, zina hati. Yang membenarkan adalah kemaluannya, yang membenarkan atau mendustakannya. Nah, bagaimana di bulan Ramadan ini untuk supaya puasa kita tidak habis pahalanya, itu gara-gara apa? Mungkin pandangan juga ya. Ya. An-nazratu sahmun masmum, kata Nabi. Pandangan itu panah beracun iblis. Siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah, Allah akan berikan manisnya iman dalam hatinya. Ya. Jadi Allah tuh suruh menundukkan pandangan kita supaya kita lezat dalam beribadah. Ya kan? Nah, bagaimana caranya? Ya mungkin di bulan Ramadan ini tadi ya, kurangi misalnya aplikasi-aplikasi. Ya mungkin media sosialnya di uninstall dulu. Ya, TikToknya, kalau bapak-bapak mah enggak ya. Saya anak-anak yang TikTokan nih. Ya, atau Facebooknya atau Instagramnya mungkin kita off-kan dulu. Supaya apa? Supaya berkurang. Ya. Ya memang tadi kata para ulama, berapa banyak pandangan yang haram itu mencegah seseorang dari membaca Al-Quran. Bisa jadi tadi karena banyak melihat yang haram, sehingga mata ini tidak mau diajak untuk membaca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran bawaannya ngantuk aja. Tapi kalau ngeliat HP langsung seger Pak. Ya. Ya makanya kalau kita baca Quran ngantuk, jangan langsung berhenti. Bisa jadi itu godaan syaitan. Coba berwudu.
Atau coba di sampingnya taruh HP, lihat, oh kalau matanya langsung seger gitu kan, nah, berarti ini ngantuknya bukan ngantuk sesungguhnya, dia hanya ngantuk buatan ya. Makanya tadi ya tadi kalau memang kalau nggak perlu keluar jangan keluar, atau itu ya memakai HP seperlunya dulu ya. TV kalau bisa ya nggak usah nonton TV selama Ramadan. Mudah-mudahan istiqomah, nanti habis Ramadan nggak nonton TV lagi Pak. TV kan sekarang apa sih isinya Pak? Ya gitu aja tiap hari Pak, ya kan? Oh saya mau lihat berita tapi pembawa beritanya begitu Pak, pakaiannya kan? Iya, ya mudah-mudahan nanti lama-lama selama Ramadan nggak nonton TV, udah habis itu nggak nonton TV lagi. Ya kan? Ya, sekarang kan orang juga sudah mulai meninggalkan TV kan? Ya orang lihat ceramah atau apa udah cukup di YouTube dan lain sebagainya. Ya. Media sosial nggak perlu, ya udah tinggalin. Ya. Jadi itu coba apa sebab-sebabnya coba kita tinggalkan. Ya. Gitu Pak kurang lebih. Jadi kan gini Pak, kita berbisnis di dunia medsos Pak. Kalau tidak buka itu. Oh berbisnis. Ya iya makanya gini, apa? Saya nggak melarang. Gitu. Makanya media sosial itu seperti pisau. Ya, media sosial itu kan seperti pisau. Pisau itu kalau buat motong ayam bagus. Tapi kalau buat motong orang kan nggak bagus. Ya, maka media sosial semuanya tergantung pemakaiannya. Dia bisa menjadi pintu surga, bisa menjadi pintu neraka. Saya nggak melarang. Bahkan media sosial buat dakwah bagus seperti ini kan, misalnya ini FB Live Pak ya. Nah, ini kan media sosial bagus. Jadi semuanya dilihat urgensinya. Saya nggak melarang bapak-bapak bermedsos, apalagi sekarang yang namanya bisnis semuanya sudah lewat HP, silahkan, tidak terlarang. Tapi kan kita yang tahu ini penting atau tidak. Nah, kita yang bisa mengukur itu. Ya, jadi semuanya kita urgensinya kita lihat, kepentingan yang kita lihat. Ya, begitu. Ya. Oh, udah nih. Ya. Kita kan tadi sampaikan bahwa ya waktu sahur termasuk golden time ya Pak ya. Iya. Nah, saya bangga bahwa salah satu golden time lagi secara baru itu adalah ketika waktu sore atau menjelang buka itu Pak. Bisa menyatakan? Sore. Menjelang buka. Iya. Nah, waktu yang bagus juga ya. Kata Nabi, innalis shaim inda fitrihi da'watan ma turad ya. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu ketika dia berbuka ada doa yang tidak tertolak. Nah, makanya ketika kita berbuka puasa ya kita misalnya kita batalkan Allahumma dhahabadh dhama wa abtalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah, dan kita berdoa. Nah, di situ doa juga mustajab. Jadi supaya apa? Supaya ketika buka tuh jangan langsung makan, tapi fokus juga kepada doa ya. Karena doa ketika itu adalah tadi golden time juga ya, waktu-waktu yang emas ya, yang harus kita manfaatkan juga. Maka bulan Ramadan adalah juga syahrud doa ya, bulan kita berdoa ya. Jangan putus asa dalam berdoa kata para ulama. Karena iblis saja doanya dikabulkan, ya enggak? Iblis itu minta ditangguhkan kan? Ya Allah, tangguhkan hidup saya sampai hari kebangkitan. Apa kata Allah? Fa innaka minal mundzirin. Kau termasuk orang yang diberikan tangguh. Ya, orang yang paling lemah adalah kata Nabi, orang yang enggak mau berdoa. Itu paling lemah. Ngangkat tangan aja enggak mau, Pak. Doanya aja begini. Malas mau ngangkat tangan. Orang yang paling pelit adalah orang yang tidak mau mengucapkan salam. Ya. Saking malasnya kadang-kadang orang tuh berdoa apa? Ya Allah, Kau tahu yang ku mau ya Allah. Nah, kenapa sih kita harus tetap menyampaikan doa kita walaupun Allah sudah tahu kebutuhan kita?
Ya, karena Allah suka sama ekspresi kita. Bahkan man la yad'uni aghdab alaihi. Siapa yang tidak berdoa kepada aku marah kepadanya. Nah, jadi walaupun Allah sudah tahu, tetap Allah tuh butuh ekspresi kita. Ya. Itu. Ada lagi? Enggak ada ya, cukup kayaknya ya. Ya, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak sekalian, ini kajian kita untuk kita selanjutnya kita mulai. Insyaallah besok ada lagi kajian setelah salat subuh, yaitu dengan tema urgensi waktu dan besar dengan narasumber Ustaz Al-Hayy. Dan kemudian sorenya Pak, habis asar berkorban kita ada juga kegiatan ngaran ngabuburit bareng Al-Quran. Jadi insyaallah kita coba, karena kita udah tahun kemarin kan kita pandemi sepi gitu. Ramadan insyaallah sekarang Allah udah berikan anugerah bahwa pandemi insyaallah akan segera berakhir mudah-mudahan, dan kita maksimal kembali kegiatan di bulan-bulan ini. Jadi mohon yang berhubungan sebetulnya dari jemaah sekalian untuk menyemarakan atau memakmurkan bulan Ramadan ini. Dan insyaallah ada beberapa kegiatan yang lainnya seperti ada satu anak yatim, kemudian ada itikaf nanti di 10 malam terakhir insyaallah. Ya, mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan untuk bisa menjalani bulan Ramadan dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.